dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Selamat pagi, pemirsa apa kabar aja nih? Sekarang tepatnya hari ini Senin 12 April 2021. Senang sekali kami berdua kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Coffee Time. Pastikan ngopi sambil berbagi informasi bersama saya Tuti Wulan tentunya. Dan bersama saya Kaya Selami, pemirsa selama 1 jam ke depan ya, dari pukul 10 hingga merapat di pukul 11 nanti kami kembali menjumpai Anda dengan obrolan yang tentunya menarik untuk kita bahas di hari Senin ini di awal pekan 12 April 2021. Dan pemirsa menjelang bulan Ramadan begitu ya, besok pagi insya Allah kita akan menjalani ibadah puasa Ramadan begitu selama 1 bulan penuh. Namun tentunya kita akan menunggu hasil keputusan dari Menterian Agama seperti itu ya. Betul. Untuk memutuskan apakah besok pagi kita akan melaksanakan ibadah puasa atau tidak. Dan pemirsa tentunya dimanapun Anda berada, tidak lupa kami ingatkan begitu untuk tetap mematuhi protokol pencegahan COVID-19. Di antaranya wajib ya menggunakan masker seperti itu, menggunakan masker, kemudian juga mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, serta sebisa mungkin menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Serta sekarang sudah ditambah lagi ya, protokol kesehatan kita sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu mengurangi mobilitas Anda di luar rumah. Dan pemirsa, kaitannya juga dengan ibadah di bulan suci Ramadan, kita diberikan izin begitu untuk melaksanakan ibadah di tempat-tempat ibadah atau di masjid, di musola seperti itu, untuk menunaikan tadarusan dan juga tarawih bersama seperti itu di masjid, namun tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Baik pemirsa, di hari ini tentunya di hari Senin 12 April 2021 kami tentunya hadir menjumpai Anda dengan obrolan yang menarik, tentunya dengan tema yang menarik akan kami bahas di hari ini, yaitu terkait dengan peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak atau SPPA bersama dengan Kemenkumham hari ini. Betul, ya. Dan sudah hadir juga kedua narasumber kita pada pagi hari ini dengan topik yang akan kita bahas bersama pemirsa sampai nanti merapat di pukul 11 siang terkait dengan peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak atau SPPA bersama Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Sudah hadir di sebelah saya pada pagi hari ini ada Bapak Hermanto selaku penyuluh hukum ahli pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Hermanto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa, sepertinya suasana hati sangat cerah ceria seperti dengan suasana Insyaallah. pagi hari ini ya. Mudah-mudahan selalu bahagia. Oke, amin. Kemudian di sebelah Bapak Hermanto juga turut hadir bersama kami pemirsa, ada Ibu Rusmiati yang merupakan penyuluh hukum ahli muda. Assalamualaikum Ibu Rusmiati. Oke, saya menyampainya dengan Ibu Rus aja ya. Ibu terus saja bisa. Oke, baik. Ibu Rus, apa kabar nih Ibu Rus? Ya? Apa kabar Ibu Rus? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah. Oke, santai aja ya Bu Rus. Iya, masih agak ini ya, kelihatan tegang gitu ya, atau mungkin kecapean. Juga ya. Betul. Oke pemirsa, terkait dengan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tema yang sangat menarik sekali, yaitu peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak atau SPPA. Namun sebelum lebih jauh kita membahas terkait hal itu, sebelum lebih dalam kita membahas hal itu, kita ingin mengetahui juga, termasuk para pemirsa yang ada di rumah, ingin mengetahui juga terkait dengan
kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat dari sisi tupoksinya terlebih dahulu. Kita akan membahas bersama. Mungkin Ibu Rusmiati ini bisa menjelaskan untuk hal itu. Silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Eka, Mbak Ulan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan semoga kita sehat semua ya. Amin. Baik, sebelum kita bahas tentang tema kita pada pagi hari ini, yaitu tentang peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tugas dan tugas pokok dan fungsi dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dan layanan-layanan yang bisa diberikan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah salah satu instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum di wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada menteri. Adapun fungsi dari kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM yaitu satu fungsi pemasyarakatan, kemudian fungsi keimigrasian, dan ketiga fungsi pelayanan hukum dan HAM. Nah, untuk fungsi pemasyarakatan itu sendiri yaitu menyiapkan warga binaan pemasyarakatan, dalam hal ini narapidana, anak didik, dan klien pemasyarakatan untuk bisa berintegrasi secara sehat dengan masyarakat dan bisa berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Kemudian untuk penyelenggaraan pelaksanaan pemasyarakatan ini dilaksanakan di unit pelaksana teknis di daerah, yaitu di lembaga pemasyarakatan, kemudian rumah tahanan, balai pemasyarakatan, dan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Kemudian fungsi keimigrasian sendiri yaitu satu, memberikan pelayanan kepada warga negara Indonesia mengenai pemberian layanan paspor. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan kepada warga negara asing tentang pemberian izin tinggal, baik dari awal maupun perpanjangan yang meliputi perkawinan, kelahiran, dan kematian. Kemudian yang ketiga, melakukan pencegahan dan pengawasan dan penindakan keimigrasian kepada warga asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Dan kemudian yang keempat, melakukan pencegahan dan penangkalan terhadap orang yang sudah masuk dalam daftar cekal atau daftar orang bermasalah. Itu fungsi keimigrasian. Kemudian ada juga fungsi pelayanan hukum dan HAM. Nah, di dalam fungsi pelayanan hukum dan HAM ini kami melayani yaitu satu, pendaftaran fidusia, kemudian kedua, pelantikan dan pengawasan notaris, kemudian yang ketiga, pengesahan badan hukum, dan yang keempat, melayani pendaftaran kekayaan intelektual, baik itu hak cipta, paten, merek, desain industri, dan lain-lainnya. Mungkin diinformasikan di sini bahwa siapa tahu pemirsa yang mempunyai karya-karya cipta, kemudian produk-produk hasil karya sendiri untuk mendapat perlindungan hukum agar tidak bisa ditiru atau dijiplak, itu harus mempunyai perlindungan hukum yang didaftarkan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, bisa melalui online dan juga bisa langsung ke kantor wilayah. Baik, itu bisa diurus di kantor wilayah Kemenkumham NTB seperti itu. Baik. Kemudian pelayanan yang berikutnya yaitu fasilitasi pembentukan produk hukum daerah. Dan yang berikutnya yang paling penting sekali yaitu pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok masyarakat miskin. Itu diberikan secara cuma-cuma atau gratis gitu, tanpa dipungut biaya sekalipun. Itu mungkin yang harus diketahui oleh masyarakat ya, bahwa di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu sudah memberikan pelayanan pemberian hukum secara gratis melalui organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Untuk sebagai bahan informasi nih, bantuan hukum yang organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi di kami itu untuk di Nusa Tenggara Barat sendiri sudah sampai dengan saat ini ada 20 OBH. Jadi mungkin bagi masyarakat atau pemirsa yang mempunyai permasalahan hukum tidak bisa
tidak punya biaya gitu untuk membayar advokat atau pengacara, bisa mengajukan langsung ke OBH yang ada di wilayah tempat tinggal dengan tentunya memenuhi persyaratannya. Salah satunya itu harus ada surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh pejabat atau pejabat yang berwenang seperti kepala desa atau Pak Lurah, lurah gitu. Kemudian ada konsultasi hukum. Itu ada bagi pemirsa yang mempunyai permasalahan untuk ingin berkonsultasi tentang hukum juga bisa datang langsung ke kantor wilayah. Dan terakhir nih penyuluhan hukum. Nah, kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini adalah merupakan salah satu layanan kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum secara tidak langsung melalui media elektronik, yaitu melalui Lombok TV. Baik, berarti ini salah satu fungsi, tugas pokok dan fungsi yang dijalankan juga oleh kantor wilayah, ya, masuk dalam fungsi ya. Baik, yang dijalankan oleh kantor wilayah Kemenkumham NTB. Baik, saya masih bersama dengan Bu Rusmiati. Tadi sudah dijabarkan di mana Kanwil Kemenkumham mempunyai fungsi pemasyarakatan seperti itu ya, dan pengetahuan masyarakat, pemahaman masyarakat tentang pemasyarakatan ini kan identik dengan rutan, lapas, penjara, nah seperti itu. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan kantor kantor wilayah Kemenkumham ini? Baik, istilah pemasyarakatan itu fungsi pemasyarakatan ya, fungsi pemasyarakatan di terkait dengan kantor wilayah. Iya. Terkait dengan kantor wilayah. Begini, dalam fungsi pemasyarakatan itu yaitu kan tadi memberikan pembinaan ya, memberikan kepada warga binaan masyarakat, warga binaan pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan. Kemudian hubungannya dengan kantor wilayah, salah satu dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 30 tahun 2018 itu tentang organisasi dan tata kerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Kantor wilayah menyelenggarakan beberapa fungsi, diantaranya yaitu fungsi pemasyarakatan. Nah, itu kantor wilayah sebagai koordinator pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis yang berada di daerah, yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bidang pemasyarakatan. Nah, kemudian di kantor wilayah itu juga terdapat satu divisi khusus, yaitu divisi pemasyarakatan, yang dimana salah satu fungsinya itu menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian tugas pelaksanaan teknis di bidang pengentasan anak. Baik Ibu Rus, ini terkait dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini adalah peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak atau SPPA. Nah, terkait dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini, tentunya pemirsa yang ada di rumah juga ingin mengetahui lebih dalam ya terkait dengan yang tadi sudah Ibu Rus sampaikan terkait dengan sistem pemasyarakatan. Mungkin Ibu Rus bisa menyampaikan kepada kita semua dan juga pemirsa yang ada di rumah ini terkait dengan istilah yang mungkin sebagian orang baru mengenal sistem pemasyarakatan ini. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, memang ada beberapa hal yang juga masyarakat harus tahu ya, bahwa ini sebelum sistem pemasyarakatan ini lahir, saya akan menyampaikan bahwa sebelum sistem pemasyarakatan ini muncul. Nah, sebelum sistem pemasyarakatan ini lahir, dulu Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan, di mana lebih menekankan kepada unsur balas dendam dan sistem kepenjaraan, di mana juga dikenal dulu namanya nama lembaganya itu rumah penjara. Namun berdasarkan dengan berlalunya waktu, sistem kepenjaraan itu dianggap sudah dianggap tidak berlaku lagi, karena sistem
di sistem kepenjaraan itu sudah dianggap tidak berlaku lagi karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian pada tahun 1964, tepatnya tanggal 27 April, itu sistem sistem pemasyarakatan itu disampaikan secara langsung oleh Bapak Raharjo, sarjana hukum, secara resmi ya, bahwa diganti sistem kepenjaraan itu diganti menjadi sistem pemasyarakatan. Oke, baik. Lebih sepertinya sistem pemasyarakatan ini lebih ke arah ke pembinaan seperti itu ya, bukan ke hukuman seperti itu. Baik, saya ke Pak Hermanto. Pak Hermanto, ini tema kita hari ini yaitu peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak atau SPPA. Tentunya ini kita berbicara tentang anak yang sedang berhadapan dengan hukum seperti itu, dan banyak sekali masyarakat kita yang belum mengetahui, belum banyak tahu seperti itu, anak-anak yang bermasalah dengan hukum ini seperti apa prosesnya, akan diproses seperti apa, apakah akan dipenjarakan kemudian tidak mendapatkan pendidikan, kemudian tidak ada hak-hak yang mereka masih miliki selama proses peradilan seperti itu. Banyak masyarakat yang belum paham terhadap itu, dan mungkin Pak Hermanto bisa menjelaskan undang-undang SPPA ini seperti apa hal yang mendasar yang diatur dalam undang-undang ini. Baik, terima kasih. Ketika kita berbicara terkait dengan sistem peradilan pidana anak, maka tentu kaitannya dengan Undang-Undang SPPA, Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Adapun yang paling mendasar yang diatur dalam undang-undang ini adalah terkait dengan restoratif justice atau keadilan restoratif dan diversi, di mana anak yang melanggar hukum itu diupayakan penyelesaiannya melalui luar pengadilan. Sebelum undang-undang ini berlaku, yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kebanyakan anak ini ketika melakukan pelanggaran hukum dia dijatuhi pidana penjara. Nah, dengan adanya Undang-Undang SPPA ini, bagaimana anak-anak ini mendapatkan prioritas untuk diupayakan proses diversi, dialihkan dari proses pengadilan menuju luar pengadilan. Adapun restoratif justice ini artinya adalah bagaimana penyelesaian perkara anak itu melibatkan para pihak. Para pihak ini diantaranya adalah pelaku maupun keluarganya, korban dan keluarganya, termasuk juga aparat penegak hukum dan tokoh agama atau tokoh masyarakat. Bagaimana penyelesaiannya secara berkeadilan, kemudian tanpa atau tidak didasari atas balas dendam. Beda dengan proses peradilan sebelumnya. Oke, baik. Nah, Bapak Hermanto, ini terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan adalah undang-undang terkait sistem peradilan pidana anak atau SPPA, di mana yang sebelumnya ini diproses di dalam pengadilan, akhirnya diproses ke luar pengadilan. Namun banyak sekali nih kasus yang kita temukan bersama ya kayak ini banyak kasus pidana yang memang dilakukan oleh anak-anak yang memang di bawah usia dini seperti itu. Nah, tentunya ini bagaimana Anda menanggapi hal tersebut? Apakah memang ada dari skala usianya yang memang perlu diproses terkait dengan sistem peradilan pidana anak ini atau seperti apa? Pak Hermanto mungkin bisa dijelaskan. Siap, terima kasih. Menarik ini ketika kita membicarakan usia anak. Kalau kita melihat peraturan perundang-undangan kita yang berlaku di Indonesia, ada banyak undang-undang yang mengatur tentang definisi anak. Di antaranya itu adalah Undang-Undang Kesejahteraan Anak, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Di dalam undang-undang ini, anak didefinisikan sebagai seorang yang belum mencapai usia 21 tahun. Berarti di bawah 21 tahun. Ini menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Oke, baik. Ada undang-undang lainnya lagi terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.
nomor 23 tahun 2002 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 mengatur bahwa anak ini adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Ini definisi yang berbeda. Di dalam Undang-Undang SPPA ini, anak itu dikategorikan menjadi 3. Ada yang namanya anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana. Itu adalah anak yang telah berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Kemudian ada anak saksi dan anak korban, yaitu anak yang belum mencapai usia 18 tahun. Sekarang saya berbalik bertanya, kalau menurut Mbak, anak itu dibolehkan tidak dia memiliki SIM? Iya, di bawah di atas 17 tahun kan. Artinya kan Baik. kalau kita melihat dari situ, artinya anak di bawah usia di bawah 17 tahun itu kan masih dikategorikan anak. Betul. Nah, kemudian kalau acuannya untuk Kemenkumham ini dalam menindak atau dalam memproses anak yang dalam kasus hukum seperti itu, ini acuannya undang-undang yang mana? Karena undang-undang yang satu 21 tahun, begitu undang-undang yang lainnya lagi 18 tahun. Nah, kalau untuk proses ini mana yang menjadi acuan Kemenkumham? Baik. Ketika kita berbicara tentang anak yang berhadapan dengan hukum, maka pasti acuannya adalah satu, yaitu Undang-Undang SPPA ini, yang menyatakan bahwa anak itu bisa diproses pidana atau bisa diproses hukum ketika dia telah mencapai usia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Ya. Di dalam klasifikasi usia ini juga ada beberapa definisi yang perlu diketahui. Di antaranya adalah anak itu baru bisa diproses hukum ketika dia berusia telah 12 tahun dan sebelum 18 tahun. Dan ketika dia belum berusia 14 tahun, dia tidak boleh ditahan ataupun tidak bisa juga dijatuhi pidana. Oke, baik. Nah, ini belum berusia 14 tahun, namun banyak kasus juga, tidak sedikit kasus yang kita temukan, banyak anak yang melakukan tindak pidana. Tentunya kalau kita melihat dari Kemenkumham Nusa Tenggara Barat sendiri, melihat kasus tersebut yang dilakukan oleh oknum anak-anak yang usianya di bawah 14 tahun, tindakan yang harus dilakukan supaya untuk memberikan efek jerah itu bagaimana? Baik, di dalam Undang-Undang SPPA ini diatur untuk pelaku anak yang usianya di bawah 14 tahun ya, artinya 13 dan ke bawah. Ketika dia berada berusia di bawah 14 tahun, prosesnya juga dilihat dari beberapa kriteria. Pertama, dilihat dari tindak pidana yang dilakukan. Ketika dia melakukan suatu tindak pidana yang dengan ancaman di bawah 7 tahun, maka dia diwajibkan untuk perkaranya diselesaikan melalui diversi dari beberapa tahapan, yaitu dari tingkat penyidikan di kepolisian, kemudian kejaksaan maupun pengadilan. Untuk anak, ini khusus di dalam undang-undang ini diatur, yang berusia di bawah 12 tahun, itu ada perlakuan khusus. Perlakuan khususnya adalah dia tidak melalui proses sebagaimana anak usia di atas 12 tahun, yaitu dia penyelesaiannya adalah antara PK Bapas, kemudian pihak kepolisian, penyidikan bermusyawarah, bermusyawarah dan dicantumkan dalam kesepakatan. Yang kemudian kesepakatan ini antara lain isinya adalah dikembalikan kepada orang tua atau ditempatkan di lembaga pendidikan. Baik, berarti ini yang masuk dalam restoratif justice tersebut, begitu? Iya, Oke, kurang lebih baik. seperti itu. Baik, dan semakin menarik ya perbincangan kita. Tentunya nanti kami akan kembali pemirsa dengan tema sekali lagi peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami hanya di Coffee Time sesaat lagi. Saya bingung kamera.
Salah satu upaya untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19 adalah dengan melakukan vaksinasi secara bersama untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Badan POM menerbitkan Emergency Use Authorization setelah bersama para ahli dalam komite advisory yang mandiri mendapatkan data saintifik hasil uji klinik yang cukup dari aspek mutu, keamanan, dan khasiat untuk vaksin COVID-19 yang digunakan. Vaksinasi hanya dilakukan dengan vaksin yang aman, bermutu, dan efektif. Keberhasilan penanganan COVID di Indonesia akan menjadi keberhasilan kita sebagai bangsa dan juga sebagai bagian dari masyarakat dunia. Dan ini hanya dapat kita capai dengan bersama-sama. Mak, gelap gadin deh, semenjak lebaran nih. Angka iya. Melihat gak tiba jadi lebaran sak mere seto. Assalamualaikum. Itu ya kayak jadi lebaran ya. Sudah pindah mesa. Ini sudah repot. Juga mulai dari tradisi keluarga nite oleh P. Wah, dong boy badan terus kan. Pihak sedak lebaran kadu bahan paling solah. Bahan perombok sak mai rasa, solah warna, dait sengeh. Cap betet kan cecap burung 2 bidadari. Cap betet kan cecap burung 2 bidadari. Tapi ya sesuai standar, aman tekadu, mai rasana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cap betet dait cap burung 2 bidadari. Pihak makanan pelunggu, sayan mai meres. Selamat datang di dunia warna M-Ku. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna M-Ku cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Energi kesegaran yang menenteramkan dan ketenangan yang penuh percaya diri dipancarkan warna biru safir sebagai simbol kemakmuran dan kelimpahan. M-Ku merubah yang biasa menjadi luar biasa. Londong kereng cap lontar ni mula kuah. Bau tekadu begio. Apa pada pegaduhan dah? Kereng cap lontar. Lah, buah paling bagus no. No sekarang kereng cap lontar. Yang beli kereng cap lontar. Okay. Pilihan luwe kualitasnya bagus. Warni napi de boyak pasti arah. Kereng cap lontar. Tetu kuat, kanje berkualitas. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Coffee Time, masih bersama dengan kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Dan tadi juga kami sudah banyak membahas begitu terkait dengan undang-undang SPPA yang sudah berlaku begitu ya di Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya
ini memberikan kita pemahaman begitu bagaimana ternyata anak yang berhadapan dengan hukum ini diperlakukan di Nusa Tenggara Barat dan tentunya di Indonesia secara umum seperti itu. Baik, kemudian selanjutnya saya ke Bu Rusmiati, bagaimana peran pemasyarakatan dalam Undang-Undang SPPA ini? Tadi kan sudah dijabarkan oleh Pak Hermanto terkait dengan Undang-Undang SPPA ini seperti apa perlakuannya terhadap anak yang bermasalah dengan hukum. Kemudian kalau peran pemasyarakatan dalam Undang-Undang SPPA ini seperti apa? Baik, terima kasih. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, pemerintah sudah memberikan amanah yang besar kepada Kementerian Hukum dan HAM dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian di mana sistem pemasyarakatan itu yang dahulunya lebih menekankan pemasyarakatan terlibat di bagian akhir sistem pemidanaan saja. Namun setelah munculnya Undang-Undang SPPA ini, pemasyarakatan bisa hadir dalam semua tahap, baik dari tahap adjudikasi, pra-adjudikasi, adjudikasi dan post-adjudikasi yang dilaksanakan langsung oleh fungsional unit pelaksana teknis, dalam hal ini adalah Balai Pemasyarakatan, LPAS dan LPKA. Baik, kemudian kalau untuk tantangan dalam penanganan anak yang dilaksanakan oleh pemasyarakatan ini seperti apa? Dan pemirsa ada slide-nya ya, kita lihat data-data ini seluruh Indonesia begitu ya Bu Rusmiati terkait dengan kasus anak yang berhadapan dengan hukum seperti itu. Ada dari data nasional begitu, slide data nasional terkait dengan anak. Nah ini dia. Baik, mungkin Bu Rusmiati bisa menjelaskan data-data ini seperti apa begitu? Baik, ini data anak di LPKA dan lapas rutan di secara umum ya, Pak Herman ya, secara umum. Bisa dilihat dari tahun 2018 sampai tahun Juli 2020. Nah, data tahun 2018 ini kita bisa lihat juga ini berjumlah sampai 2000-an ya. Tapi di tahun 2020 itu bisa menurun sampai sekitar 1000-an gitu. Baik. Ya. Baik, ini belum saya pahami Bu, di tahun 2018 misalkan ini ada tahanan anak di situ dan ada anak saja. Ini maksudnya apa? Tahanan anak ini anak-anak yang memang berhadapan dengan hukum dan yang sedang melalui proses hukum seperti itu. Ya, kalau tahanan itu masih dalam proses dia, belum mendapatkan putusan. Kalau anak ini sudah ada putusan pengadilan. Baik, sudah ada keputusan dari pengadilan. Dan kalau kita lihat jumlahnya dari tahun 2018, kemudian dari 2018, kemudian 2019, kemudian terakhir sampai bulan Juni 2020 ini kasusnya menurun. Begitu dari 230 ya di tahun 2018, kemudian juga di 2019 Anda juga bisa saksikan di layar kaca Anda ini pemirsa untuk tahanan anak sendiri di Satker LPKA ini ada 196 ya. Kemudian terakhir di bulan Juni 2020 untuk tahanan anak sendiri ada 53. Tentunya ini menurun drastis ya angkanya. Kenapa bisa seperti itu, Ibu Rusmiati? Bisa dijelaskan? Faktor yang menyebabkan turunnya angka dari tahun 2018 sampai dengan akhirnya 2020 itu akibat dari kebijakan kemarin Permenkumham ya nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian hak asimilasi akibat akibat COVID-19 itu. Jadinya pada tahun 2020 itu kemarin dikasih pemberian asimilasi kepada kepada narapidana. Jadi langsung menurun itu data di Indonesia itu sampai dengan bulan Juli itu sampai 944 itu anak dan narapidana itu dikeluarkan karena mendapatkan hak asimilasi terkait dengan Permenkumham nomor 10 tahun 2020. Baik. Terkait dengan hak asimilasi yang menyebabkan ini angka dari kasus atau Satker LPKA tahanan anak dari 2018
2019. Kemudian terakhir di Juni 2020 ini menurun drastis dari 230, kemudian 196, kemudian terakhir di Juni 2020 53 dengan mendapatkan asimilasi karena pandemi COVID-19. Ada tidak pengaruhnya dengan tingkat kasus pidana, Ibu, yang menyentuh anak-anak yang memang termasuk ke dalam anak-anak usia dini atau mungkin yang berusia 14 tahun atau mungkin yang di bawah usia 14 tahun. Ada tidak pengaruhnya dengan kasus pidana yang terjadi terkait dengan memang banyak masyarakat yang mendapatkan asimilasi karena pandemi COVID-19? Mungkin bisa dijawab sama Pak. Oke, Bapak Hermanto mungkin bisa menjelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah. Terkait dengan tindak pidana akibat bagaimana maksudnya? Setelah keluar mendapatkan program asimilasi, kalau kita melihat berdasarkan data yang ada, itu hanya sebagian kecil saja, Mbak. Termasuk juga narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang dewasa itu hanya sekian persen saja yang melakukan kembali tindak pidana. Ini tercermin di Nusa Tenggara Barat atau Bapak melihat secara nasional? Terakhir saya melihat data secara nasional. Baik. Kalau untuk anak sendiri? Anak sendiri sejauh ini kami belum mendapatkan data itu. Baik. Mungkin nanti kita bisa. Belum ada gambaran begitu ya untuk ini. Baik, Pak Hermanto tadi sudah dijelaskan ada penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ini mendapat ada dua cara begitu ya, ada restoratif justice dan juga diversi seperti itu. Kemudian kalau untuk diversi ini kan dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana seperti itu. Kemudian apakah semua anak yang melakukan tindak pidana ini mendapatkan kesempatan diversi? Baik, yang perlu diketahui dulu bahwa proses diversi ini berdasarkan Undang-Undang SPPA itu hukumnya wajib dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama adalah ancaman pidana itu di bawah 7 tahun. Ketika anak ini diduga melakukan suatu ancaman pidana di bawah 7 tahun, maka dia berhak untuk mendapatkan atau diselesaikan perkaranya melalui proses diversi. Dan syarat yang kedua adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketika dia mengulangi tindak pidana untuk kedua atau seterusnya, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan atau penyelesaian perkaranya melalui diversi, maka diselesaikan melalui pengadilan pada umumnya. Baik. Nah, untuk ketentuannya sendiri ini Pak Hermanto terkait dengan penahanan anak yang diduga melakukan tindakan pidana. Apakah ada perbedaan perlakuan juga berdasarkan Undang-Undang SPPA ini, Pak Hermanto? Bisa diulangi sekali lagi? Baik, nah ini terkait dengan ketentuan yang terkait dengan penahanan anak. Penahanan, siap. Baik, yang diduga melakukan tindakan pidana. Apakah ada perbedaan perlakuan berdasarkan Undang-Undang SPPA ini? Baik, terkait dengan penahanan anak, SPPA memberikan perlakuan yang khusus dan istimewa untuk anak. Pertama, anak yang boleh ditahan itu minimal dia berusia 14 tahun atau lebih. Ketika berusia di bawah 14 tahun, maka undang-undang tidak membolehkan. Kemudian yang kedua, anak yang boleh untuk ditahan itu diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di atas 7 tahun. Kemudian masa penahanannya pun sangat singkat. Jika dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya ataupun jika dibandingkan dengan penahanan orang dewasa. Untuk tahap penyidikan itu maksimal 15 hari. Kemudian untuk tahap penuntutan atau di kejaksaan itu 10 hari. Dan di pengadilan itu maksimal 25 hari kalau tidak salah, itu termasuk perpanjangannya. Kemudian penempatannya pun harus di tempat yang khusus. Undang-undang mengamanatkan anak yang ditahan selama proses hukumnya berlangsung itu di LPAS, Lembaga Penempatan Anak Sementara, atau di LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kemudian ketika anak itu
ada seorang penjamin, baik itu dari orang tua, wali maupun lembaga yang menjamin anak ini, maka dia diamanatkan untuk tidak ditahan, tidak boleh ditahan. Baik. Demikian. Artinya harus tetap mendapatkan pengawasan dan bimbingan di rumah begitu, di rumah masing-masing. Iya. Yang tidak ditahan. Iya, betul. Baik. Jaminan ini berupa dia tidak melarikan diri, tidak mengulangi tindak pidana, atau tidak merusak barang bukti. Baik, kemudian untuk pengawasannya sendiri seperti apa? Apakah memang dari pihak kepolisian atau pihak yang berwenang seperti itu menyerahkan seutuhnya kepada keluarga, atau memang ada dari aparat keamanan begitu yang juga turut mengawasi pergerakan dari anak tersebut? Baik, ketika suatu proses seperti penahanan yang ditangguhkan atau ada jaminan, tentunya yang memberi jaminan ini yang berkewajiban untuk melakukan pengawasan. Selain itu juga pihak PK Bapas atau pembimbing kemasyarakatan juga memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap anak. Baik, artinya anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH ini tidak boleh ditahan bersama dengan orang dewasa seperti itu. Memang ada tempat yang khusus untuk anak. Iya, itu yang diamanatkan oleh undang-undang. Baik. Pak Hermanto dan Ibu Rusmiati, nanti kita akan lanjutkan ya dengan topik yang masih kita akan bahas sampai nanti merapat di pukul 11 siang pada kesempatan pagi hari ini, peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak, yang tentunya ini semakin menarik juga untuk Anda yang mungkin memiliki anak juga dan saat ini sedang menghadapi kasus harus kemana seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Coffee Time sesaat lagi. Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kapan aku diajak terbang lagi? Nanti ya nak, sejak corona penerbangan sangat dibatasi. Nanti kalau corona sudah berlalu, kita jalan-jalan lagi dengan pesan ayah. Sabar ya. Terima kasih Mbak. Gimana? Ayah jadi pilot atau jual mie ayam saja? Apa aja yang penting jadi ayahku. Pemerintah selalu hadir untuk masyarakat. Mari kita bahu-membahu buat perubahan besar. Bergerak bersama untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Mari ciptakan rasa bangga.
Bangga bersarung mangga. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Coffee Time, masih dalam edisi All Pekan hari ini, Senin 12 April 2021, dan tentunya masih bersama kedua narasumber kami di pagi hari ini, ada Ibu Rusmiati dan juga Bapak Hermanto dari Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat, dengan topik yang sudah kita bahas bersama dari segmen 1, segmen 2, dan kali ini kita berada di segmen terakhir pemirsa. Tetap ikuti sampai nanti merapat di pukul 11 siang terkait dengan peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak atau SPPA. Nah, tentunya ini menambah wawasan kita bersama juga, khususnya Anda para pemirsa yang ada di rumah memiliki anak dan mungkin memiliki kasus juga seperti itu. Kemana langkah pertama yang harus ditempuh untuk mereka yang memang untuk mendapatkan perlindungan hukum seperti itu? Mungkin siapa yang ingin bisa menjelaskan? Silakan Pak Hermanto. Baik, tadi sudah dijelaskan sebenarnya terkait dengan layanan yang diberikan oleh kantor wilayah, diantaranya ada namanya layanan konsultasi hukum. Ketika pemirsa Bapak Ibu di rumah yang mungkin ada terkait dengan atau anak atau orang lain yang dikenal terkait dengan tindak pidana, bisa datang ke kantor wilayah hukum dan HAM untuk konsultasi hukum. Bagaimana penanganan anak ini dari awal sampai dengan akhir. Mungkin kalau kita mau jelaskan seluruhnya mungkin waktunya tidak cukup ini Baik. Jadi langkah pertama yang bisa Anda tempuh pemirsa, bisa melakukan konsultasi hukum dengan cara mendatangi kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat seperti itu ya Bang Hermanto ya. Nah, terkait dengan kasus hukum pidana yang ada di wilayah Nusa Tenggara Barat yang memang banyak dilakukan oleh anak-anak, bisa mungkin diungkap sedikit terkait dengan kasus pidana anak-anak sendiri di wilayah Nusa Tenggara Barat ini, kasus tertinggi yang memang dilakukan oleh anak-anak sendiri ini dalam kasus apa Pak Hermanto? Baik, untuk data terakhir kami belum punya, tapi untuk data per Juni 2020 itu kalau saya tidak salah ingat, itu kasus pencurian masih tinggi juga di NTB. Untuk Pulau Lombok, kemudian untuk di Pulau Sumbawa itu seingat saya itu kasus kekerasan seksual atau pencabulan. Ini menjadi pertanyaan kita semua ya Kak ya, kenapa di Lombok menjadi kasus tertingginya adalah tindakan pencurian. Nah, apa yang menjadi faktor-faktor anak-anak yang memang banyak melakukan tindakan pencurian? Nah, tentunya ini anak-anak yang mendapatkan kasus hukum seperti ini memberikan pengaruh atau dampak juga terhadap dunia pendidikan mereka. Itu Bapak Hermanto mungkin bisa menjelaskan tanggapan Anda seperti apa? Baik, tadi sudah dijelaskan. Di antara fungsi kantor wilayah di daerah itu ada diselenggarakan oleh LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, di mana lembaga ini adalah sebagai tempat anak yang melakukan atau telah dijatuhi vonis pidana menjalani pidananya. Dan di dalam LPKA itu diselenggarakan juga pendidikan. Ya, jadinya anak-anak yang ditempatkan di LPKA tetap bisa mendapatkan program pendidikan. Baik. Tetap mendapat, itu termasuk salah satu dari hak anak yang sedang menjalani pidana. Baik, saya ke Bu Rusmiati. Bu Rus, apa langkah strategis yang telah ditempuh untuk mengatasi permasalahan penanganan anak ini dari Kanwil Kemenkumham sendiri? Baik. Ada beberapa langkah strategis yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam kaitan dengan penanganan anak ini, yaitu satu, pembentukan pos Bapas di kabupaten kota yang belum dibangun Bapas Induk. Kemudian penempatan anak pada blok terpisah di lapas rutan. Jadinya anak dan narapidana tahanan dewasa itu bloknya dipisah gitu. Kemudian kerjasama LPKA dengan lembaga pendidikan formal agar anak-anak tetap mendapatkan pendidikan. Kemudian yang terakhir mungkin dikeluarkannya kemarin Permenkumham nomor 10 tahun 2020 sehingga 944 anak mendapatkan program asimilasi COVID-19 sampai dengan bulan Juli tahun 2020 kemarin.
Baik, itu langkah strategis kemarin dikeluarkan begitu ya, di mana anak mendapatkan asimilasi COVID-19. Berarti bukan hanya tahanan dewasa saja yang mendapatkan asimilasi, namun juga tahanan anak juga mendapat asimilasi juga dari pemerintah kita. Baik, saya ke Pak Hermanto. Pak Hermanto, mungkin bisa dijelaskan lebih detail tugas pokok dan fungsi dari istilah BAPAS, kemudian LPAS, dan kemudian LPKA tadi ya. Banyak kita bahas dari tadi dan mungkin masyarakat ini masih bingung. Betul. BAPAS ya? Ya, BAPAS ini untuk apa gitu ya, tempat apa seperti fungsinya. itu mungkin fungsinya bisa dijelaskan secara detailnya Pak Hermanto. LPAS, kemudian juga LPKA yang tadi dari tadi terus disebut-sebut tapi kita juga belum mengetahui. Ya. Tiga institusi ini adalah semuanya sebagai perpanjang tanganan dari Kementerian Hukum dan HAM di masing-masing kabupaten kota. Ya. Balai Pemasyarakatan sendiri adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan 4 poin kegiatan. Yang pertama adalah penelitian kemasyarakatan, kemudian yang kedua pendampingan anak maupun pendampingan anak, kemudian yang ketiga pembimbingan dan pengawasan. Adapun LPAS, Lembaga Penempatan Anak Sementara, ini adalah tempat anak sementara ditempatkan selama proses hukumnya berlangsung. Dan kebetulan LPAS ini untuk daerah NTB kita belum ada. Meskipun amanat undang-undang telah menyatakan harus ada di minimal satu untuk satu provinsi. Kemudian LPKA itu Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Ini adalah tempat anak menjalani masa pidananya. LPKA sudah ada satu, ada di Lombok Tengah, dan sudah berarti dilaksanakan amanat undang-undang. Adapun untuk Balai Pemasyarakatan di NTB baru ada 2, di Mataram 1 dan di Sumbawa Besar 1. Berarti dari ketiga fasilitas ini yang belum kita punya di Nusa Tenggara Barat yaitu LPAS ini. Betul. Begitu. Baik, artinya tentunya kita semua berharap begitu ya, semoga bisa segera dibangun dan diadakan di sini begitu, sehingga anak-anak yang berhadapan dengan hukum tentunya bisa mendapatkan hak-hak dan tentunya bisa diperlakukan sesuai dengan amanat undang-undang. Ya. Nah, ini Pak Hermanto terkait dengan peran pemasyarakatan yang tadi juga sudah dijelaskan terlibat di setiap tahapan pemeriksaan anak ini. Mungkin Anda bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya peran pemasyarakatan, sekali lagi yang tadi sudah Anda jelaskan, terlibat di setiap tahapan pemeriksaan anak. Baik, mungkin bisa ditampilkan slide terkait dengan proses bisnis pemasyarakatan. Ya, ini dia. Ini gambar bagaimana posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak Hermanto? Baik, di sana ada salah satu UPT yang kita sudah jelaskan tadi yang dari 3, yaitu BAPAS, di mana BAPAS ini memiliki peran yang sangat strategis dalam penanganan anak atau anak yang berhadapan dengan hukum, di mana Balai Pemasyarakatan ini terlibat di semua tahapan proses penyelesaian perkara anak. Di kepolisian, BAPAS hadir. Bagaimana fungsinya di kepolisian? Yaitu pembimbing kemasyarakatan melaksanakan atau membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, atau dalam Ditmas diversi juga bisa di sana, atau Dismat untuk pengadilan. Baik, kemudian untuk tahap adjudikasi, begitu juga di kejaksaan. BAPAS melalui pembimbing kemasyarakatannya melakukan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kemudian di proses di berikutnya, yaitu di hakim atau pengadilan, pembimbing kemasyarakatan juga hadir di setiap tahapan pemeriksaan persidangan sampai dengan proses pengadilan itu selesai, sampai putusan hakim dibacakan. Begitu juga di lapas atau LPKA,
Bapas juga hadir di sana untuk melakukan pembimbingan dan juga untuk melakukan intervensi program apa yang cocok, yang baik untuk anak itu setelah dia mendapatkan putusan hakim ketika dipidana, maka ditempatkan di LPKA. Dan untuk program pembinaan di LPKA itu adalah berdasarkan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang berinstitusi di Balai Pemasyarakatan. Iya, sampai pun ke masyarakat juga ketika anak itu mendapat program reintegrasi, PK yang ada di Bapas itu melakukan pengawasan dan pembimbingan. Jadinya dari tahap awal sampai dengan akhir pemasyarakatan itu ada dan memberikan peran yang sangat strategis terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Baik. Jadi seperti itu ya penjelasan dari posisi pemasyarakatan dalam sistem peradilan ini. Intinya dalam undang-undang ini yang lebih ditekankan bagaimana si anak ini bukan diberikan hukum lalu kemudian tidak ada pendidikan di situ, namun lebih ke dikembalikan begitu ya, sikap baiknya mungkin seperti itu ya maksud dari undang-undang ini. Baik, itu yang lebih ditekankan dan tentu menjadi tujuan dari undang-undang ini. Baik Pak Hermanto dan juga Bu Rusmiati, sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol, tidak terasa begitu ya perjumpaan kita di edisi Kopi Time hari ini. Namun sebelum kita tutup program ini, acara ini, kami ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber kita. Mungkin diawali dari Pak Hermanto, singkat saja Pak Hermanto. Terima closing kasih. statementnya mungkin himbauan atau informasi apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat kita. Baik, anak ini adalah suatu amanah dan karunia Tuhan, dan dia juga termasuk aset yang akan meneruskan bagaimana satu bangsa itu ke depan. Maka di sini marilah dari semua pihak, terutama dari orang tua, keluarga, untuk berperan aktif menjaga, merawat, mendidik anak ini agar kedepannya lebih baik. Kemudian untuk aparat hukum juga sebagaimana amanat undang-undang ini agar dijalankan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Hermanto yang merupakan penyuluh hukum ahli pertama. Kemudian saya bergeser ke Ibu Rusmiati yang merupakan penyuluh hukum ahli muda. Silakan untuk menyampaikan closing statementnya, singkat saja Ibu. Kalau saya dengan adanya COVID-19 ini, pengawasan orang tua terhadap anak itu lebih benar-benar lebih ketat lagi, karena di musim pandemi ini banyak sekali anak-anak yang kita lihat sekarang ada perkawinan anak ini semakin meningkat dengan COVID-19. Jadi saya berharap orang tua semakin ketat mengawasi anak-anaknya. Itu aja, karena anak ini adalah merupakan generasi penerus bangsa kita. Bagaimana bangsa ini ke depan tergantung anak-anak kita sekarang. Betul. Yang paling penting adalah faktor dan juga dukungan dari keluarga seperti itu ya Ibu Rusmiati ya. Baik pemirsa, tidak terasa sampai di sini perjumpaan kita di Coffee Time. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Rusmiati dan juga Pak Hermanto, terima kasih banyak. Semoga topik yang kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan peran pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana anak atau SPPA sampai kepada masyarakat yang ada di rumah ya. Baik pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita di Coffee Time edisi awal pekan 12 April 2021. Kini saatnya kami berdua pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Tuti Wulan dan saya Kak Islami. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.